Persija Jakarta bersiap menjalani lanjutan Liga 1 2020 yang sempat ditangguhkan. Nasib yang sempat terluntang-lantung dengan kabar tidak jelas membuat para pemain sempat mencar. Kini sudah lebih dari 1 bulan semenjak berkumpulnya kembali skuad Macan Kemayoran. Cetak Gol coba mengulas setiap lini skuad mereka sebagai berikut. Skuad Los Blancos ala Persija Jakarta sempat terpecah berai saat Liga 1 Indonesia dijeda akibat pandemi global yang sedang melanda. Saat Liga 1 ditangguhkan pada Maret 2020, satu persatu pemain Persija Jakarta memilih pulang ke kampung halamannya masing-masing. 5 bulan tanpa kegiatan, mereka kembali berkumpul pada 19 Agustus yang lalu. Namun walau sudah sebulan latihan, masih ada pemain yang belum menunjukkan batang hidungnya. Adalah Marco Motta. Mantan pemain Juventus ini tidak kunjung hadir dalam sesi pertemuan Persija. Padahal lanjutan Liga 1 hanya tinggal menghitung hari. Sang pelatih kepala Sergio Varias juga mengundurkan diri. Varias mengambil keputusan tersebut karena ingin kembali ke Brazil menemui anaknya yang terjangkit COVID-19. Alhasil, Persija menaikkan jabatan Sudirman yang sebelumnya sebagai asisten pelatih menjadi pelatih kepala. Ditambah lagi, Persija juga harus meninggalkan Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melanjutkan gelaran Liga 1 Indonesia di Stadion Sultan Agung di Bantul. Meski tanpa kehadiran sang bek dan ditinggal oleh pelatih utama, Evan Dimas dan kawan-kawan harus kembali bersemangat untuk memenangkan trofi juara saat kompetisi digulirkan kembali. Ferry Paulus, Direktur Olahraga Persija Jakarta, mulai buka suara tentang kondisi ini. Ferry mengatakan target timnya adalah mempertahankan dominasi dan memenangkan trofi juara ke-12. Keseriusan Persija Jakarta dalam berburu gelar terlihat dari pergerakan mereka mendatangkan pemain anyar pada jendela transfer awal musim. Dengan skuad, pelatih, markas, dan segala hal yang di luar kendali, Cetak Gol coba membeberkan skuad Persija sejauh ini. Kiper dan lini belakang. Penjaga gawang masih dipercayakan kepada Andri Tani Ardiansyah. Untuk pemain satu ini tentu saja tidak punya banyak problem dalam urusan pulang kampung. Sebab Andri Tani memang berstatus sebagai putra daerah. Kalau Andri Tani berhalangan tampil, masih ada Sahar Ginanjar yang siap menggantikannya. Keduanya punya kemampuan baik untuk diturunkan di pertandingan level Liga 1. Dalam urusan bek, Persija Jakarta memang harus memutar otak. Alasannya, Marco Motta belum juga hadir dalam sesi latihan. Dikabarkan, Motta masih tertahan di negaranya, Italia. Dengan absennya Motta, maka posisi bek kanan terancam keropos. Sebenarnya masih ada Alfat Fatir, Ismet Sofyan, dan Hamra Hehanusa yang mampu menempati posisi tersebut. Namun, kemampuan Marco Motta memang masih jauh lebih baik dibandingkan pelapisnya. Hamra Hehanusa masih belum teruji. Ismet Sofyan sudah berusia 41 tahun yang artinya sangat sulit untuk bermain secara reguler setiap pertandingan. Sementara Alfat Fatir lebih terbiasa bermain sebagai bek kiri. Di tengah, Otavio Dutra dan Ryuji Utomo sudah rutin menjalani latihan dan siap diturunkan. Masalah baru datang kalau ternyata salah satu di antara mereka mengalami cedera. Sebab Persija hanya punya Maman Abdurrahman sebagai bek tengah murni yang lain. Itu pun Maman sudah berusia 38 tahun. Untuk sektor bek kiri, Persija lebih lega. Mereka punya 2 bek berlabel timnas dalam diri Alfat Fatir dan Rezaldi Hehanusa. Belum cukup sampai di situ, masih ada Tony Sucipto yang bisa juga dimainkan di posisi ini. Lini tengah. Persija Jakarta baru memboyong 2 pemain muda asal Brazil bernama Thiago Apolina Pereira dan Mike Henrique Irin de Lima.
Kedua pemain tersebut tergabung ke dalam proyek naturalisasi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia tahun depan. Namun, Thiago Apolina dan Mike Henrique belum bisa bermain untuk Persija selama keduanya masih berstatus pendatang asing. Keduanya baru bisa bermain kalau sukses dinaturalisasi atau Persija mengurangi slot pemain asingnya. Di sektor gelandang bertahan ada Rohit Chan yang sudah muncul ke permukaan setelah lama menghilang dari peradaban. Ia sempat pulang kampung ke negara asalnya di Nepal sejak Liga 1 ditangguhkan. Persija begitu membutuhkan Rohit Chan sebagai pemain yang menggerakkan permainan. Rohit sudah tampil sebagai pemain serbaguna sejak 4 tahun terakhir. Ia bisa membantu pertahanan maupun penyerangan. Wajar kalau posisinya begitu krusial dalam skuad Persija. Meski terlambat hadir dalam mengikuti sesi latihan, Persija Jakarta masih bersyukur setelah Rohit Chan sudah kembali dari Nepal. Selain Rohit Chan, Mark Locke juga sudah lebih dulu kembali bergabung dan mengikuti pelatihan bersama rekan-rekannya. Lini depan. Penggemar Persija Jakarta semakin tersenyum lebar setelah mendengar kabar kembalinya Marco Simic dan Osvaldo Hai. Dua pemain lini depan ini adalah tumpuan macan Kemayoran dalam membombardir pertahanan tim lawan. Selain Marco Simic, masih ada Taufik Hidayat yang berusia 20 tahun, serta Sultan Ziko yang merupakan pemain timnas usia muda. Keduanya siap diturunkan kalau memang dibutuhkan. Kemudian ada Osvaldo Hai. Pemain kelahiran Jayapura ini juga terlihat telah kembali bergabung bersama Persija Jakarta. Untuk pemain pelapisnya masih ada Nofri Setiawan dan Heri Susanto yang siap tampil menggantikannya. Sementara itu, posisi sayap kanan masih aman bersama Rico Simanjuntak. Rico mengatakan akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya mengingat kompetisi sudah di depan mata. Rico Simanjuntak adalah pemain penting dalam skuad Macan Kemayoran. Selain mampu mencetak gol, ia juga merupakan pelayan yang baik, terutama kepada Marco Simic. Evan Dimas pernah memujinya dengan mengatakan kalau Rico Simanjuntak adalah pemain top di dalam maupun luar lapangan. Pada pertandingan uji coba melawan Tira Persikabo beberapa waktu yang lalu, Rico Simanjuntak menjadi pahlawan setelah mencetak gol tunggalnya. Gol tersebut lahir setelah Rico Simanjuntak berhasil melewati penjagaan pemain lawan. Sebagai informasi, PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB akan memulai Liga 1 Indonesia pada 1 Oktober mendatang. Rencananya, kompetisi kasta tertinggi di Indonesia ini akan berakhir pada tanggal 28 Februari tahun depan. Nantinya, seluruh pertandingan Liga 1 akan digelar tanpa kehadiran penonton. Langkah ini diambil agar tidak ada yang terinfeksi COVID-19 yang masih melanda Indonesia. Pertandingan juga hanya akan digelar di Pulau Jawa. Klub-klub luar Jawa seperti Borneo FC, Barito Putra, PSM Makassar, atau Persipura Jayapura nantinya akan diberi home base di Yogyakarta dan sekitarnya. Dengan susunan pemain utama yang sudah kembali bergabung, Persija Jakarta diyakini akan tampil mendominasi, apalagi dengan lini depan yang sudah tidak tanda tanya lagi. Macan Kemayoran hanya tinggal menunggu Marco Motta untuk menyempurnakan pasukannya di lanjutan Liga 1 nanti.